Ya, dinamika politik jelang 2024 terus bergulir. Yang terbaru, rombongan Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh bertandang ke markas Golkar dan disambut oleh Erlangga Hartarto. Banyak tafsir yang bisa dibaca dari pertemuan ini. Koalisi perubahan dengan Partai Demokrat dan PKS belum solid. Sinyal Nasdem masuk Koalisi Indonesia Bersatu atau justru sebaliknya? Nah, saya akan membahasnya malam hari ini bersama Kang Saan Mustafa, Ketua DPW Partai Nasdem, dan pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali. Selamat malam Bang Effendi dan Kang Saan. Selamat malam Mas Taufik. Ya, Mas Taufik dan pemirsa ya. Ya, saya akan ke Kang Saan terlebih dahulu. Pertemuan Pak Surya Paloh dengan Erlangga Hartarto ini sebenarnya sinyal ada Nasdem akan masuk Koalisi Indonesia Bersatu atau sebaliknya? Atau hanya sekedar silaturahmi saja begitu? Ya, pertama tadi sudah ditegaskan ya bahwa ini adalah kunjungan balasan. Karena Golkar pernah berkunjung ke Partai Nasdem dan sekarang Nasdem membalas kunjungan ke Partai Golkar. Itu yang pertama. Yang kedua tentu buat Pak Surya ini bagian dari romantismenya karena pernah besar di sana. Tadi mereka menyatakan bahwa Pak Surya ini kan alumni Partai Golkar dan Pak Surya ya amini bahwa memang alumni Partai Golkar. Jadi ada suasana romantisme di sana. Dan yang ketiga, Pak Surya dan Pak Erlangga juga menegaskan bahwa mereka punya komitmen yang sama untuk tetap mengawal dan menjaga pemerintahan Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ini sampai di akhir masa jabatannya. Tentu dengan segala kebijakan dan programnya yang sekarang sudah mendapatkan apresiasi dari dunia dan mampu dan berkinerja dengan sangat baik, tentu ingin terus ditingkatkan menjadi sangat baik. Dan yang berikutnya juga ingin menegaskan bahwa dalam sebuah suasana tahun politik yang namanya menjaga suhu politik agar tetap sejuk itu menjadi penting. Maka dibutuhkan yang namanya itu soliditas dan penguatan di barisan koalisi Pak Jokowi. Nah, di akhir selain tadi sama-sama punya pandangan yang sama, punya komitmen yang sama untuk tetap mempertahankan demokrasi kita agar tidak mundur, yaitu ingin sama-sama punya pandangan yang sama bahwa sistem pemilu kita tetap seharusnya proporsional. Nah, selain itu juga dibuka ruang komunikasi. Misalnya ruang komunikasi itu apa? Tidak menutup kemungkinan dari proses silaturahmi ini ke depan terbangun. Tadi ada terbangun misalnya seperti Pak Surya sampaikan, ruang untuk misalnya bergabung bersama-sama, itu ruangnya sangat terbuka. Apa ruang yang sangat terbuka? Apakah misalnya Nasdem dengan barisan koalisi perubahannya ke KIB atau KIB masuk ke dalam barisannya koalisi perubahan atau nanti ada formula baru di antara dua ini tadi. Tapi semangat untuk saling menghormati dan semangat untuk saling menghargai terhadap sikap dan masing-masing langkah politik itu tetap menjadi komitmen bersama. Jadi menghormati, menghargai sikap dan langkah politik masing-masing yang sekarang memang sudah terbangun di antara dua kekuatan ini tetap bisa saling mengapresiasi dan saling menguatkan. Nah ini sebenarnya substansi dari silaturahmi tadi. Ya, tapi Kang Saan, peluangnya lebih besar mana? Apakah Nasdem bergabung dengan KIB atau justru Golkar yang akan ditarik ke koalisi perubahan? Nah ini kan tentu kita nggak berpikir misalnya diametral itu ya, satu ke sini, satu ke sana. Tapi kan tentu akan dicari yang terbaik lah di antara dua yang ada ini. Jadi pasti akan ada jalan tengah yang terbaik di mana dua-duanya juga yang selama ini kan sama-sama punya hubungan yang baik, punya historis yang sama. Jadi antara Pak Surya dengan Pak Erlangga ini kan ini historisnya sama. Yang kedua juga tadi sama-sama pendukung pemerintahan Pak Jokowi, sama-sama partai yang ininya nasionalis. Jadi banyak sekali
irisan-irisannya antara Golkar dan Nasdem ini. Jadi dan tentu dengan silaturahmi yang intensif ini kemungkinan-kemungkinannya itu bisa saja ke depan apa yang tadi dikatakan Pak Surya maupun Pak Erlangga, ruang untuk mereka bersama itu sangat terbuka lebar. Ya, nah manuver Pak Surya Paloh dan jajaran Nasdem ke Partai Golkar ini sulit dilepaskan juga dari kehadiran Pak Surya Paloh ke istana bertemu Presiden Joko Widodo sebelumnya. Karena setelah itu kan ada manuver-manuver yang dilakukan Nasdem lainnya ya. Dan perlahan wacana reshuffle untuk sementara juga mengendur. Saya akan ke Bang Effendi, apakah ini artinya Nasdem ingin memastikan pondasi politiknya setelah nanti Jokowi tidak lagi menjabat, menurut Anda? Ya, pertama saya kutip dulu pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, bahwa saya tidak tahu perasaan hati beliau, maksudnya mengacu ke Pak Joko Widodo, sehingga saya juga harus menyatakan saya tidak tahu perasaan hati Bapak Surya Paloh, gitu ya. Yang saya tahu waktu itu ada, ini agak menarik nih, ada KSP dan SP. Waktu itu saya dengar ada KSP yang mengatakan kemungkinan reshuffle pada bulan Januari, dan Januarinya sudah selesai, gitu ya. Jadi yang kalau pakemnya betul-betul tetap Rabu Pon, ini bisa istirahat. Semua pemerhati bisa istirahat karena Rabu Pon selanjutnya kalau nggak salah saya bulan Maret ya, tanggal 8 atau tanggal berapa begitu, kurang lebih gitu. Nah, tetapi yang mau saya katakan adalah ketika, ini poin kedua, ketika isu reshuffle ini dibahas, kan seakan-akan banyak menuju kepada Nasdem dengan deklarasi calon presiden. Yang seakan-akan, kenapa saya katakan seakan-akan tidak ada peraturan perundangan yang dilanggar. Ada yang mengatakan soal moral, soal etika, loyalitas, dan sebagainya. Itu berdasarkan peraturan perundangan tidak ada yang dilanggar. Nah, karena ini menjadi eksperimen politik di Indonesia. Kapan mulai boleh mendeklarasikan calon presiden yang barangkali bisa berbeda dengan keinginan petahana. Nah, dalam konteks itu muncul pertemuan antara, kebetulan satu hari yang sama Kang Saan ya, ada pertemuan dengan timnya Anies waktu itu, dan sorenya ada pertemuan antara Bapak Surya Paloh, Ketua Umum, dengan Bapak Presiden yang berlangsung 1 jam 20 menit. Diterima seperti biasa, mesranya biasa menurut Pak Surya Paloh. Tapi yang mau saya katakan gini, para pemirsa, Mas Taufik, Kang Saan, ini kan orang kalau lagi banyak disorot, khususnya dalam sebuah masalah yang viral, kan sesudah bertemu begitu, baik disampaikan oleh Bapak Presiden secara lisan ataupun tidak, kan lebih baik bertemu dengan teman-teman akrab. Orang kalau lagi punya masalah ya Kang Saan ya, kan habis di tengah masih belum pasti apa yang akan terjadi di Rabu Pon, ya kan, saya nggak tahu isi pembicaraan itu. Nah, kan kita butuh teman dekat. Nah, salah satu teman dekat itu namanya Golkar. Karena sebagian adalah alumni dari Golkar, dan bahkan Pak Surya Paloh mengatakan 43 tahun bersama dengan Golkar lah kurang lebih itu. Jadi Mas Taufik, Kang Saan, dan para pemirsa, saya rasa ini langkah yang bagus untuk dua hal. Satu, menyatakan bahwa memang sedang ada masalah karena mungkin tidak tahu persis ya, tidak paham betul apa perasaan beliau itu, artinya disambut gembira tapi belum terlalu tahu perasaan batin beliau gitu ya. Nah, kemudian boleh dong ketemu teman lama buat nanya, buat ngobrol, kira-kira perasaan hati beliau ini apa ya gitu. Dan kebetulan teman lama ini dalam satu koalisi. Nah, ya kan? Ya. Akan lebih aneh kalau Mas Taufik dan para pemirsa, akan lebih aneh kalau tiba-tiba langsung bertemu dengan koalisi perubahan. Nah, itu agak lebih aneh. Jadi orang kalau di tengah sorotan gitu ya, viral atau sedang ditunggu-tunggu kelanjutan suatu peristiwa, biasanya pergi ke teman-teman lama. Nah, barangkali itu yang dianggap sebagai kebetulan koalisi di seberang, karena ini kan identik dengan KIB. Tapi kalau saya lebih melihat sebagai organisasi, Partai Golkar ini selalu saya sebut sebagai the party of all seasons. Jadi partai yang sudah punya pengalaman panjang, dan kesanalah Pak Surya Paloh datang untuk mungkin curhat tepatnya. Iya, tapi kan yang jadi pertanyaan, yang sekarang sedang dijajaki, yang sedang difinalisasi, bahkan baru saja dibentuk adalah dengan koalisi perubahan, dengan PKS dan juga Demokrat. Lalu kenapa Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh lebih memilih bertemu dengan Golkar terlebih dahulu ketimbang dengan ketum partai yang tergabung dalam koalisi perubahan ini?
Ya. Nah ini pertanyaan ini kalau diteruskan, selain tadi jawabannya bertemu teman dekat untuk curhat, karena sama-sama belum tahu apa perasaan beliau. Nah ini pertanyaan yang sangat menarik bagi seluruh pemirsa kita, karena begini, kalau dinyatakan secara formalitas kan bisa saja nanti saling mendekati lah. Jadi KIB bisa ke koalisi perubahan, ya, dan teman-teman yang di koalisi Nasdem ini bisa juga ke KIB. Tapi itu kan formalitas, Kang Saan. Tidak semudah itu di lapangan karena kan koalisi perubahan ini sudah punya capres, namanya Anies Baswedan. Dan teman-teman Golkar ini sampai saat ini, Golkar aja, kita jangan bawa-bawa KIB dulu ya. Golkar itu selalu mengatakan calon presidennya Erlangga Hartarto. Kan ini agak mirip dengan sekretariat bersama Gerindra dan PKB, ya sudah ada sekretariat bersamanya. Tapi teman-teman PKB masih mengatakan bahwa berdasarkan ijtima ulama, calon presidennya Caimin. Kan sama ini sebetulnya di Indonesia. Menarik ini. Jadi sudah pasti calon presidennya Prabowo, tapi Caimin juga calon presiden di sekretariat bersama. Kalau yang ini sama juga. Kalau mereka betul-betul nanti bergabung, artinya bisa Nasdem ke sana, atau yang teman-teman Golkar ke koalisinya Nasdem ini, kan berarti calon presidennya ada 2. Nah, kalau dinyatakan, yang menarik justru ini bisa didiskusikan nih. Kalau dinyatakan akan ada formula baru, nah itu menarik. Saya mau mengatakan kalau betul kata-kata formula baru itu boleh kita teruskan pada diskusi ini, itu bisa jadi mengacu pada, nggak apa-apa, Pak Surya Paloh mengatakan akan muncul banyak tafsiran. Salah satu tafsiran saya bisa jadi mengacu pada katakanlah suasana dalam pertemuan 1 jam 20 menit itu. Pertemuan itu tersampaikan secara lisan, kemudian ada bentukan baru nih di antara partai-partai yang ada di dalam koalisi. Nah ini bisa agak menggoncangkan juga bagi Anies Baswedan, PKS, Demokrat, dan lain-lain. Agak menggoncangkan dalam tanda petik. Nah, saya akan langsung ke Kang Saan ini. Apakah benar akan ada kejutan baru nanti dari selesai pertemuan dari Pak Erlangga Hartarto dan juga Pak Surya Paloh tadi yang seperti disebutkan oleh Bang Effendi? Apakah kan kita tahu... Tadi saya mengutip Kang Saan, saya mengutip Kang Saan dengan formula baru. Formula baru. Tadi kan juga disebutkan ya bahwa koalisi perubahan sudah ada suara menjagokan Anies, dan kemudian juga dari Golkar sendiri kan sudah dari awal memastikan bahwa capresnya adalah Pak Erlangga. Jadi nanti ketika bertemu atau terjadi ada koalisi, apakah akan ada formula baru seperti yang disebutkan Kang Saan tadi sebelumnya? Ya, pertama saya tegaskan tadi, masing-masing ketua umum, Golkar maupun Nasdem, itu kan sama-sama untuk saling menghargai dan saling menghormati sikap dan langkah politik masing-masing. Satu. Yang kedua, di saat yang sama untuk saling menghargai sikap dan langkah politik masing-masing, ruang untuk berkoalisi itu kan sangat terbuka lebar. Nah, kalau misalnya langkah dan sikap politik masing-masing kan sudah tahu. Di sini di Golkar calon presidennya Pak Erlangga, dan semua pasti akan bertahan. Yang kedua, Nasdem sudah mendeklarasikan calon presidennya Pak Anies. Nah, kalau ini kita hargai semua. Golkar menghargai sikap dan langkah politik Nasdem, Nasdem juga menghargai sikap dan langkah politik Partai Golkar. Nah, di mana letaknya? Maka saya katakan dalam proses politik yang masih panjang dan masih dinamis dan cair, tidak menutup kemungkinan bukan langkah ekstrim yang diambil. Maksudnya langkah ekstrim itu misalnya koalisi perubahan gabung ke KIB, atau sebaliknya KIB gabung ke koalisi perubahan. Ini kan ekstrim nih dua-duanya. Nah, maka tentu saja ada jalan tengahnya. Nah, jalan tengah inilah yang saya katakan tadi, kalau saya misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Surya maupun oleh Pak Erlangga, ruang untuk bertemu bersama itu sangat lebar ruangnya, itulah saya katakan istilahnya reformulasi baru dalam tatanan politik kita ke depan. Bukan berarti misalnya untuk saling menegasikan. Misalnya Nasdem nggak akan menegasikan
koalisi yang sudah dibangun dari awal dengan Demokrat dan PKS. Begitu juga mungkin yang namanya Golkar dengan PAN dan P3, nggak saling menegasikan. Tapi ada rumusan-rumusan baru yang memang tadi konteksnya adalah dalam kerangka memberikan jaminan dan kepastian bahwa pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin ini menjadi komitmen bersama untuk terus dijaga dan dikawal sampai selesai. Untuk memastikan dan memberikan jaminan bahwa tahun politik yang ada hari ini berjalan dengan sejuk, tidak mengganggu proses jalannya pemerintahan di sisa kedua Pak Jokowi ini. Dan tentu juga capaian kinerja Pak Jokowi yang luar biasa ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan sampai akhir masa jabatannya. Nah, disinilah membutuhkan yang namanya soliditas di antara semua barisan koalisi. Makanya saya katakan tadi, reformulasi baru ini mungkin saja akan terjadi. Ini maksud saya yang ingin saya sampaikan. Ya, tapi kalau melihat dengan apa yang sudah terlanjur beredar di publik begitu, bahwa Anies yang diusung oleh Nasdem adalah sebagai antitesa dari Jokowi. Nah, apakah manuver Nasdem dengan mengunjungi koalisi dari pemerintah ini, Golkar misalnya, untuk bersafari dan saat ini untuk menjaga keseimbangan politik agar Nasdem tidak terlalu terkesan intens begitu terhadap pemerintah begitu, Bang Effendi? Soal kalau ya nggak apa-apa, Kang Saan, sedikit Kang Saan saja. boleh. Jadi nanti bisa saling menjawab. Silakan Bang Effendi dulu. Kang Saan, jadi memang kalau betul tadi disampaikan jawaban-jawaban ya agak konseptual dan formal begitu, kan tugas saya, Mas Taufik dan pemirsa, memberikan yang tidak formal dan yang tidak konseptual gitu, dengan mengatakan bahwa lagi-lagi tentu saja datang itu bisa juga untuk dibaca sebagai ini datangnya ke Golkar, jadi makin mantap nih dukung Bapak Joko Widodo sampai 2024. Dan lagi-lagi saya ke depannya nanti bersama dengan teman-teman CNN maunya kalau bisa kita itu misalnya mulai berbicara tentang deklarasi calon presiden itu di bulan Januari lah, ketika misalnya pemilunya akan dilaksanakan sebaiknya Juni atau Juli, tergantung kita memperhitungkan putaran kedua gitu, kemudian selesai di MK cepat, lalu pelantikan DPR dan DPD sehingga ada MPR, dan kemudian pelantikan presiden itu 20 Oktober, semacam keyakinan secara tidak tertulis saja gitu. Tapi karena ini sudah dilakukan, merupakan eksperimen politik dan dengan tujuan baik, selalu akan muncul situasi yang awkward. Awkward itu artinya canggung ya, Mas Taufik dan pemirsa. Maksudnya begini, di satu sisi Pak Saan, Kang Saan, dan teman-teman yang lain, termasuk dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, kalau nanti dilanjutkan ke teman-teman di koalisi, termasuk PDI Perjuangan juga misalnya, kan selalu mengatakan akan mendukung ya pemerintah ini sampai selesai. Selesai itu 20 Oktober 2024. Pemilunya itu 14 Februari 2024 gitu ya. Pendaftaran calon presiden itu 19 Oktober sampai 25 November 2023. Nah, pertanyaannya sementara itu Anies Baswedan dan teman-teman kan terus harus menyampaikan juga hal-hal yang terkait dengan koalisi perubahan ini. Perubahan terhadap apa? Terhadap apa yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Kan nggak mungkin terhadap pemerintahan SBY kan gitu. Jadi dalam konteks yang seperti ini nanti akan sering terjadi. Nah, saya memprediksinya dengan suasana yang enak saja lah. Akan sering terjadi, terdapat beberapa tokoh yang dalam suasana agak canggung mencoba menjelaskan apa maksud pernyataan dari teman-temannya atau mereka yang sudah aktif di koalisi perubahan ini, karena kami masih bersama-sama dengan Pak Joko Widodo sampai 2024. Jadi di Indonesia, Mas Taufik, Kang Saan, dan teman-teman pemirsa, akan sering kita dengar yang begini nih. Jadi di satu sisi tetap mengatakan kami bersama-sama dengan Golkar, kebetulan hari ini nanti ada PDI Perjuangan dan yang lain. Tapi kalau ada letupan-letupan yang terkait dengan perubahan, karena kan memang yang akan disampaikan kepada publik itu perubahan, bukan restorasi, bukan reformasi.
Dan dalam sistem presidensial sesudah 2 kali masa jabatan sangat biasa menggunakan kata perubahan. Obama melakukannya terhadap Bush Junior, ya. Kemudian Trump melakukannya terhadap Obama setelah 2 kali masa pemerintahan dan menang. Jadi nanti akan ada suasana yang canggung yang membuat kita sangat susah mendefinisikannya. Paling aman hanya menjawab saya tidak tahu perasaan hati beliau, gitu ya. Dan kemungkinan akan ada reformulasi baru. Nah, itu bisa jadi. Tapi seberapa mencengangkan? Kalau dari jawaban Kang Saan tadi, saya mau mengatakan reformulasi baru itu akan sampai nanti di saat-saat yang paling ujung barangkali. Ya. Begitu Kang Saan ya? Ya, tapi sekali lagi nih saya akan tegaskan, apakah benar manuver atau safari politik dari Partai Nasdem ini adalah untuk menjaga keseimbangan politik agar Nasdem sekali lagi tidak terlalu intens dengan kubu oposan yang sekarang ini sedang digalang bersama Demokrat dan PKS, Kang Saan? Kalau Mas Taufik mau jawabannya, jawaban saya, ya pasti karena partai politik kita saat ini melakukan 2 panggung. Ya. Panggung muka dan panggung belakang. Ada panggung untuk koalisi perubahan, tetapi ada juga panggung untuk menyatakan kami bersama-sama dengan Bapak Joko Widodo sampai 20 Oktober 2024. Agak tidak masuk akal karena pemilunya 14 Februari 2024, pendaftaran calon presidennya itu paling akhir 25 Oktober 2023. Ya, kalau Kang Saan gimana tanggapannya? Ya, pertama gini, dari awal posisi Partai Nasdem itu kan clear. Ada dalam posisi pendukung di barisan depan pemerintahan Pak Jokowi. Ini sudah teruji dari periode pertama sampai sekarang periode kedua, itu clear. Nah, terkait dengan soal sikap Nasdem yang mendeklarasikan Pak Anies sebagai calon presiden, seperti tadi Bang Effendi sampaikan, itu kan tidak ada hal yang dilanggar. Nah, yang ketiga juga ditegaskan juga, ketika misalnya ada wacana bahwa ini antitesanya Pak Jokowi, itu kan sudah diklirkan bahwa kita bukan antitesa Pak Jokowi. Maka narasinya yang sempat dihebohkan itu kan sudah diklirkan oleh Partai Nasdem dan sudah clear ya itu semuanya, bahwa apa yang akan dilakukan itu yang namanya kesinambungan sebagai bagian dari barisan koalisi yang tentu juga punya andil untuk menyukseskan pemerintahan Pak Jokowi, maka punya tanggung jawab juga untuk melanjutkan apa-apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi kita punya tanggung jawab secara politik karena kita menghantarkan Pak Jokowi dengan segala kebijakan dan programnya. Maka ketika Pak Jokowi sudah selesai menjalankan amanah konstitusi selama 2 periode, maka Nasdem yang merupakan bagian dari itu punya tanggung jawab politik untuk terus melanjutkan. Nah, ketika misalnya Nasdem tidak konsisten tadi, dia sudah menjalankan program-programnya lantas menjadi antitesa dengan meniadakan itu semua, itu kan sama dengan Nasdem mencintrai apa yang dia lakukan sendiri. Nah, karena itu kesinambungan itu menjadi yang sangat penting. Nah, karena nanti kita memberikan juga jaminan bahwa ketika kita mencalonkan Pak Anies, ini bukan antitesa, tapi dalam kerangka melanjutkan kesinambungan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama 2 periode. Ya. Nah, jadi ini bahwa dalam perjalanan Nasdem menyadari ada hal-hal yang perlu diperbaiki, itu tentu diperbaiki. Nah, jadi memperbaiki itu bukan antitesa, tapi komitmennya tetap melanjutkan kesinambungan. Ya, nah Kang Saan, pembentukan koalisi perubahan bersama Demokrat dan PKS juga kan sepertinya saat ini masih dalam tahap finalisasi ya. Apakah apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh dengan bertemu dengan koalisi dari partai lain ini tidak akan mempengaruhi pembentukan koalisi perubahan nantinya? Ya, sampai hari ini alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Proses finalisasi ini kan ada tahapan-tahapannya kan gitu. Jadi kalau dari sisi ini Nasdem, Demokrat, PKS ini kan sekarang pada tahap bagaimana memenuhi ambang batas
presiden threshold kan gitu. Jadi ini kan sudah terpenuhi. Nah, tinggal nanti lanjutannya apa? Kan yang sudah mendeklarasikan ke publik secara clear ya, itu kan Nasdem. Nah, Demokrat, PKS ini kan baru sikap ya dari tim kecil kan gitu kan. Jadi belum mendeklarasikan secara resmi, tapi ini kan sudah menjadi sebuah kemajuan kan gitu loh. Jadi sebuah langkah yang maju kan dari sebuah usaha dari tim kerja yang dibentuk bersama 3 partai ini. Ya, saya akan ke Bang Effendi ini dengan pertemuan atau koalisi dengan PKS dan juga Demokrat yang sedang dibangun ini tiba-tiba misalkan bubar begitu ya di tengah jalan. Nasdem ini terancam akan hanya menjadi pelengkap bagi koalisi lainnya seperti Indonesia Raya yang digawangi oleh Gerindra PKB, kemudian juga koalisi Indonesia Baru dari Golkar dan juga PAN dan yang lain dan P3. Nah ini Anda melihatnya seperti apa dengan gerilya atau safari politik yang dilakukan oleh Nasdem ini? Apakah nanti akan seperti itu hasil akhirnya? Saya nggak mau berandai-andai karena yang kita hadapi ini khususnya Pak Ketum Partai Nasdem ini ya, Pak Surya Paloh itu politikus senior, kawakan, bahkan dalam konteks hari-hari ini terlihat sangat tenang ya. Adalah sedikit galau-galau tapi kelihatannya setidaknya sampai Rabu PON ini terlihat bisa menata situasinya dengan baik. Jadi yang mau saya katakan, Nasdem sebelumnya juga merupakan pelopor dalam menentukan siapa calon presiden. Di tahun 2014 itu ya, ketika Pak Jokowi yang sedang naik daun, Nasdem di awal Maret tuh menyampaikan mereka mendukung Pak Jokowi. Kemudian secara resmi PDI Perjuangan 14 Maret 2014. Tetapi memang sekali ini lagi-lagi saya katakan agak terlalu cepat. 2 tahun 17 hari sebelum presiden itu menyelesaikan tugasnya. Nah, karena itu saya katakan sekarang dengan tidak melanggar aturan yang ada, walaupun sekali lagi orang akan mengatakan mana loyalitas, ini menyangkut kesadaran moral, kesadaran etis, dan lain-lain. Saya rasa dalam pertemuan-pertemuan yang sedang dilakukan dan dipilihnya Golkar sebagai partai pertama yang didiskusikan, saya tidak ada di dalam ruangan itu, Kang Saan Mustafa, jadi tergantung pada penafsiran dan saya berusaha memahami perasaan beliau-beliau yang hadir. Saya rasa sudah ditemukan tuh beberapa formula gitu. Kita saja yang tidak tahu di luar ini gitu ya. Formula dari orang-orang yang sudah sangat pengalaman di dalam dunia politik Indonesia. Nah, bagi saya yang biasanya ingin memperjuangkan itu secara konstitusionalitas, bahkan secara konstitusional ya, bahkan ke Mahkamah Konstitusi, saya merasa ini kan sebagai anak persoalan dari presidensial threshold, ditambah lagi dengan pengaturan penjadwalan pemilu kita yang begitu fleksibel seperti sekarang ini gitu. Nah, balik saya mau mengatakan untuk menjawab Mas Taufik dan para pemirsa, jangan-jangan sudah ada beberapa pengalaman bersama mereka untuk menghadapi perasaan dan kasus seperti ini gitu. Jadi mereka sudah ada sign-sign awal gitu antara dua partai ini. Kalau nanti terjadi ini, jawabannya ini. Kalau nanti terjadi ini, kita ketemu lagi begini gitu. Ini dua partai yang sangat berpengalaman gitu. Dan saya belum akan membayangkan bahwa Nasdem itu akan seorang diri karena ditinggalkan oleh dua teman-temannya dalam koalisi. Karena sebaliknya, justru dua teman-temannya dalam koalisi ini yang relatif lebih punya masalah ya dengan pemerintah pada saat ini atau paling tidak ruling party gitu. Dan mereka pilihan-pilihannya menjadi lebih terbatas. Tapi pertanyaan Anda, Mas Taufik, pertanyaan CNN malam ini sangat menarik untuk kita lihat. Misalnya, apa yang akan terjadi 24 Februari? Kan itu katanya ada pendeklarasian koalisi perubahan. Sesudah itu dilanjutkan reshuffle nggak di Rabu PON selanjutnya misalnya begitu. Jadi semuanya ini tarik-menarik yang luar biasa. Tapi saya yakin dari pertemuan tadi ada dua pertemuan yang harus kita catat dengan hati-hati. Apa yang terjadi dalam pertemuan 1 jam 20 menit antara Ketua Umum Nasdem dengan Bapak Presiden, kemudian antara timnya Nasdem ya, saya yakin ada tim juga tadi dengan timnya Golkar. Bahkan saya nggak tahu apakah ada pertemuan hanya 4 mata antara Pak Surya Paloh dengan Pak Erlangga, tapi saya rasa antara tim dengan tim ini, karena saya melihat juga
Pak Gobel dan lain-lain, bahkan Pak Menteri, Pak Sekjen Nasdem juga ada di situ. Ya, nah terakhir saya akan ke Kang Saan. Tadi selain catatan-catatan dari Bang Effendi terkait mungkin saja ada perjanjian tidak tertulis yang sudah dideklarasikan secara empat mata dengan Pak Surya Paloh, antara Pak Surya Paloh dengan Pak Erlangga. Pertanyaan saya terakhir. Bukan perjanjian tidak tertulis, Mas Taufik. Barangkali gini, semacam berbagi pengalaman dan berbagi curhat juga. Kalau ini terjadi nanti kita begini, kalau ini terjadi kita begini, jangan perjanjian tidak tertulis lah. Baik, tapi pertanyaan saya adalah setelah pertemuan dengan Ketum Partai Golkar, Pak Surya Paloh juga di beberapa media mengatakan sudah memberikan sinyal untuk bertemu dengan PDIP. Apakah itu akan terjadi dalam waktu dekat? Kang Saan? Ya, menurut saya itu langkah yang positif ya dalam suasana tahun politik ini. Jadi membuat suasana politik menjadi lebih sejuk, suasana politik menjadi lebih damai di tengah masing-masing partai politik itu menyiapkan berbagai upaya untuk menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Artinya suasana kompetisi di pemilu, kalau misalnya komunikasi dibangun secara intensif dengan seluruh partai, kompetisi boleh terjadi, tapi suasana dan komitmen untuk tetap meningkatkan dan menjaga pemerintahan Pak Jokowi sampai tuntas, serta membangun suasana politik yang kondusif, menurut saya ini penting. Jadi artinya gini, kompetisi boleh terjadi, tapi suasana kebersamaan, suasana persahabatan di antara masing-masing partai itu tetap terbangun dengan baik. Makanya langkah yang dilakukan Pak Surya bersapani dan nanti memang direncanakan karena PDI juga pernah berkunjung ke Partai Nasdem waktu itu dengan Ibu Puan sebagai pimpinannya dengan seluruh jajaran pengurus PDIP, maka tidak hal yang wajar juga kalau nanti Partai Nasdem Pak Surya berkunjung juga ke PDIP. Baik, kompetisi tetap harus ada dan bisa saja terjadi, tapi proses demokrasi di Indonesia tetap harus berjalan dengan sehat tentunya ya. Terima kasih atas... Topik sedikit lagi aja, pasti kita memimpikan itu bersama, merindukan itu bersama, tapi kan momentumnya jalan terus. Maksud saya apakah mungkin pertemuan itu terjadi sebelum 24 Februari dengan PDI Perjuangan? Apalagi sesudah 24 Februari, nggak apa-apa. Semua kita cermati, inginnya kita damai, tapi ini pelajaran bagi politik Indonesia untuk menentukan tahap-tahapan di masa depan, kapan mendeklarasikan calon presiden gitu ya, kalau berbeda selera dengan petahana. Terima kasih. Kita tunggu saja kalau begitu. Terima kasih Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik dan Ketua DPW Partai Nasdem, Kang Saan Mustafa atas waktunya malam hari ini bersama Prime News. Selamat malam. Malam.